Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya dulur, masih di dunia elektronika audio ya lur. Oke, video kali ini saya lagi merakit power ya lur. Ini merakit power. Jadi sebetulnya ini adalah power mini set ya lur. Ini adalah power mini set keyboard, tapi ini yang punya minta dimodifikasi atau dirubah menjadi power rumahan yang ada MP3 playernya, nanti ada mic echo nya juga, ada tune controlnya juga lebih enak khusus di power rumahan. Ini saya sedang garap ya lur, jadi ini saya sedang modif. Dan video kali ini saya mau menjawab tentang banyak sekali pertanyaan tentang gimana caranya supaya kita merakit power itu hasilnya bersih, nggak ada dengung, nggak ada noise. Jadi ini salah satu tips. Ini kebetulan saya sedang merakit power, jadi kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya lur. Karena kita khususnya para pemula ya lur, kita kan masih tahap belajar, nggak ada pinternya, yang pasti kita harus belajar dan terus belajar lur. Oke, jadi untuk teman-teman yang sedang menonton video ini silahkan simak baik-baik ya lur, jangan di skip. Jangan di skip, jadi biar nanti teman-teman paham gimana caranya supaya merakit power itu hasilnya bersih lur, bersih dari suara noise, desis, dengung, grounding atau apa itu kita bersih. Itu gimana caranya, kita langsung aja bahas. Sebelumnya monggo di subscribe dulu lur, tombol subscribe nya. Bagi yang belum subscribe dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas dukungannya. Oke, langsung aja lur. Jadi langkah pertama untuk merakit power supaya hasilnya bersih, langkah pertama banyak sekali sebetulnya lur, banyak sekali langkah-langkahnya. Ini yang sedang kita bahas saja, yang sedang saya merakit. Jadi ini pengalaman saya akan terangkan di sini. Untuk langkah pertama, penggunaan kabel. Contohnya ini langkah pertama, satu, penggunaan kabel, terutama dari kabel audionya. Di sini saya menggunakan MP3 player. Ini ada MP3 player ini. Nah, ini audio konsol B. Ini menggunakan audio dari MP3 player, nanti masuk menuju tune control, dan dari tune control nanti ditransfer ke driver powernya. Untuk kabel audio usahakan menggunakan kabel SCARM seperti ini lur. Ini sudah sering kali saya bahas ya lur. Usahakan menggunakan kabel SCARM seperti ini. Jadi nanti ada ini ya lur. Dalaman dari kabel SCARM ada kabel merah, putih, ini adalah kabel positif, dan lilitannya ini untuk grounding seperti ini. Ini lilitannya. Terus ini dari out tune control menuju ke driver powernya juga masih menggunakan kabel SCARM. Dan usahakan untuk kabel audio ini kan kabel audio, kalau kabel yang lain nggak masalah, kabel strum itu nggak masalah. Untuk kabel audio usahakan kita itu menatanya jauh dari trafo lur. Jauh dari trafo, terutama trafo pusat. Ini adalah trafo pusat ya lur, trafo besar. Ini usahakan jangan sampai berdekatan, apalagi menempel, jangan sampai. Usahakan kita jauhkan. Itu salah satu trik juga. Ya kadang teman-teman juga ada yang kabel audionya dekat tapi nyatanya aman. Tapi kan rakitan power itu, rakitan ampli, karena komponennya saling berbeda. Dia menggunakan itu, dia menggunakan itu, kita menggunakan ini, kan berbeda, jadi beda bahasan. Usahakan untuk kabel audio jauh dari trafo, karena nanti untuk menghindari induksi dari trafo. Oke, kemudian yang paling penting ini untuk nomor 2 ya lur, yang paling penting supply yang dibutuhkan dari masing-masing komponen. Jadi di sini contohnya ada 3 komponen yang membutuhkan supply. Yang pertama dari driver power ini, yang kedua adalah tune control, terus yang ketiga ini adalah MP3 player atau MP3 Bluetooth. Jadi 3 komponen ini masing-masing membutuhkan satu daya atau membutuhkan makanan ibaratnya ya. Jadi untuk satu dayanya usahakan itu jangan digabung jadi satu.
Jadi kita pisah-pisah. Di sini saya menggunakan ada 3 power supply. Ini power supply pusat. Ini power supply pusat. Ini power supply dengan trafo kecil, dan ini ada cas HP juga ini. Ini untuk trafo pusat ini menggunakan trafo 5 ampere alur, bekas dari ini juga, tapi ini masih jadi bekas dari komponen mini set. Ini saya untuk menyuplai driver powernya ini. Terus untuk trafo kecil ini saya menggunakan trafo setengah ampere ya lur, setengah ampere saya untuk menyuplai tune control. Yang ketiga, cas HP ini bekas cas HP 5 volt saya untuk menyuplai ini lur, MP3 player Bluetooth. Jadi usahakan tegangannya atau satu dayanya itu sendiri-sendiri dan jangan dicampur jadi satu. Semisal kan banyak ya lur, ada satu seperti apa ya, seperti komponen kit speaker aktif itu hanya menggunakan satu power supply, tapi dia bisa digunakan untuk drivernya, untuk tune controlnya, untuk MP3 nya, kadang untuk preamp mic-nya itu, tapi hasilnya menurut saya itu kurang maksimal lur. Kadang tetap ada desis juga, ada dengung, terus powernya juga berkurang karena power supply satu tapi untuk berbagai komponen, berbagai kit. Jadi menurut saya kurang maksimal. Oke, itu jadi untuk supply atau satu daya usahakan sendiri-sendiri. Terus selanjutnya penggunaan, menurut saya penggunaan komponen lur, penggunaan komponen atau penggunaan kitnya. Semisal di sini saya menggunakan ini ada tune control ya lur, tune control. Ini untuk penggunaan tune control, jadi teman-teman memilih lah, jangan asal membeli, pilihlah kualitas yang bagus. Terserah teman-teman mau dari merek apa, mau dari pabrik apa, itu terserah. Cuman saya sarankan menggunakan kit yang agak bagus lah. Kita lihat dari segi komponen kan juga sudah kelihatan, dari segi resistornya, dari segi elko-nya, dari segi IC-nya itu kan sudah kelihatan. Oh ini komponen bagus, oh ini komponen yang sedengan, itu jadi kita sudah bisa memilih. Kalau komponen bagus pasti hasilnya juga pasti bagus. Kalau komponennya itu kurang baik, itu banyak sekali kendala lur. Kadang itu ya ada dengung, kadang ada bersih, kurang bersih kayak gitu. Ini contohnya tune control, baik itu tune control, baik itu nanti ada driver power, baik itu ada nanti contohnya preamp mic atau echo mic ya lur itu. Apalagi yang seperti kita mau pasang echo mic seperti kit digital echo juga kita harus hati-hati sekali waktu pemilihan dan waktu pemasangan. Itu sangat rawan sekali dengung, sangat rawan sekali noise, jadi kita harus memilih. Terus untuk selanjutnya pemberian supply atau pemberian satu daya dari ke masing-masing komponen. Contohnya kita pegang tune control lagi lur ini. Sebagai contoh di sini ada tune control, dia memerlukan, di situ sudah ada tulisan tune control ini membutuhkan satu daya 12 volt DC. 12 volt DC. Ya kita kasih 12 volt aja. Jangan lebih. Jadi supaya kinerja komponen ini maksimal. Tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Kalau dia minta 12 ya kita kasih 12. Kalau dia membutuhkan 25 volt seumpama ya kita kasih 25, jangan lebih. Terus di sini seumpama ada driver power ini membutuhkan satu daya maksimal 32 VAC. Ya kita kasih 32 aja, kita nggak usah nggak usah lebihkan, jangan dikurangi. Kalau kita membutuhkan kita menggunakan power supply atau power amplinya hanya menghasilkan satu daya 32 atau 25 misalnya, ya kita membeli kit drivernya kita yang sesuai kebutuhan aja. Kalau kita hanya mempunyai trafo dan power supply hanya menghasilkan 25 VDC misalkan, ya kita cukup menggunakan contohnya ada driver OCL 150 watt 140 watt seperti itu. Kita nggak usah membeli driver yang mahal-mahal seperti
driver 600 watt, driver berapa, itu nggak perlu. Jadi kita lebih ringan di budget dan juga nanti hasilnya juga akan pas otomatis. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya apalagi ya lur? Nah, saya rasa cukup itu aja karena ini kebetulan saya lagi rakit, jadi bahasanya hanya itu aja. Oke lur, kita coba ya lur. Kita coba power ini powernya sudah on ya lur. Ini hasilnya bersih, ini sudah tersambung, ini speakernya sangat dekat. Ini menggunakan speaker 12 in ya lur, hanya untuk tes saja. Ini hasilnya sangat bersih lur. Kita coba putar volumenya ya lur. Nah, kita matikan power juga nggak ada dengung, nggak ada desis ya lur. Ini sangat bersih. Oke, saya rasa sekian aja, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman, khususnya para pemula seperti saya ya lur. Jangan lupa subscribe, saya ulangi lagi di video ini agar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekian aja. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.